Apa iku? Saya coba slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori humanisme Abraham Maslow. Maslow. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Kirana Yuan Safira. NIM 2250505111110002 dari kelas H1E Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Yang pertama ada untayan kisah Abraham Maslow. Sedikit biografi dari Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang psikologi dan filsuf asal Amerika Serikat yang lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya merupakan orang Yahudi yang pada saat itu berimigrasi dari Rusia ke Amerika. Sejak kecil, Maslow ini bukan tipe anak yang suka banyak main. Bahkan, melansir dari Very Well Mind, Maslow menggambarkan kalau masa kecilnya itu kurang bahagia karena ia suka merasa kesepian. Pada masa kecil Maslow dipenuhi dengan tindakan penuh rasisme. Karena Maslow merupakan keturunan Yahudi, maka ia banyak terkena perilaku antisemit. Kegetiran yang dirasakan Maslow tidak hanya di luar rumah saja. Kala itu Maslow sering mendapatkan perilaku tidak menyenangkan di dalam rumah. Seringkali ia merasa ia merasakan ketidakhangatan di rumahnya, sehingga Maslow merasa tidak memiliki kedekatan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu. Banyaknya tindakan rasisme yang dirasakan oleh Maslow dan masyarakat membuat Maslow dan anak muda lainnya melakukan sebuah aksi untuk melawan tindakan rasisme dan prasangka etnis dengan mewujudkan dunia yang adil akan pendidikan dan ekonomi. Sebelum akhirnya terjun ke bidang psikologi, ternyata Maslow awalnya kuliah belajar hukum di City College of New York. Barulah setelah menemukan ketertarikan sama dunia psikologi, ia meneruskan pendidikannya untuk belajar psikologi di University of Wisconsin. Di kampus tersebut, Maslow bertemu dengan Harry Harlow, seorang psikologi Amerika yang terkenal pada saat itu karena serangkaian eksperimennya yang kontroversial berkaitan tentang efek pemisahan ibu dan isolasi sosial pada monyet. Pada saat itu,
Harlow merupakan mentor dan penasehat doktoral Maslow. Setelah lulus dan mendapatkan gelar sarjana atau S1, Abraham Maslow nggak berhenti sampai di situ. Ia meneruskan pendidikannya sampai gelar magister atau S2 dan doktor S3 di kampus yang sama yaitu di University of Wisconsin. Selanjutnya ada konsep humanisme Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu sendiri adalah biologis untuk kelangsungan hidup manusia atau kebutuhan dasar manusia seperti oksigen, makanan dan minuman, tempat tinggal, seks, hingga kebutuhan untuk beristirahat dan tidur. Yang kedua ada kebutuhan rasa keamanan. Kebutuhan rasa keamanan atau rasa aman muncul apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi. Kebutuhan ini mewujudkan diri dalam bentuk aman dari segala keamanan, perlindungan dalam ketertiban, hukum, stabilitas, serta kebebasan dari rasa takut. Yang ketiga ada kebutuhan memiliki cinta atau kebutuhan untuk dicinta. Muncul setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan hubungan interpersonal serta keintiman persahabatan, kepercayaan, serta penerimaan. Kebutuhan ini mewujudkan diri dalam bentuk kebutuhan memiliki teman, memiliki pasangan hidup, menjadi anggota masyarakat, atau menjadi anggota dari suatu organisasi sosial dan sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan itu sendiri meliputi martabat presentasi, meliputi martabat prestasi, penguasaan, keberhasilan, kebebasan, serta kemandirian. Selanjutnya, kebutuhan merupakan keinginan untuk reputasi atau rasa hormat dari orang lain seperti memperoleh status, perhatian, kebanggaan, dan kekuasaan. Yang yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan menjadi dasar setiap individu. Pada tahap ini, setiap individu mengaktualisasikan berbagai potensi yang memilikinya, sehingga dapat memperluas pergaulan dan mendapat peluang baru dari lingkungannya. Kebutuhan kualitas diri ini dapat diwujudkan dalam pemenuhan terhadap dirinya, mencapai pertumbuhan pribadi yang melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan sosialnya sehingga dilakukan tanpa meminta imbalan dan secara sukarela. Selanjutnya ada humanisme dan agama. Apakah yang dimaksud dengan humanisme? Apakah humanisme adalah agama? Humanisme adalah istilah humanisme yang tercipta mulai tahun 1808. Lahir dari pemikiran para tokoh. Humanisme itu sendiri adalah bukan agama karena tidak berketuhanan. Dilansir dari Rosiking 2021, apakah humanisme itu agama? Humanisme
diakui sebagai agama, berarti paham ini ada syariah, kitab suci, akidah, nabi, dan pendakwah. Akidah utama humanisme adalah keyakinan bahwa manusia punya kekuatan sendiri untuk menemukan kebenaran. Cukup dengan akalnya, dia sudah bisa menentukan baik dan buruk. Tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme rata-rata menyeret pada ateisme, minimal agnostisme. Jika ingin menyebut sesuatu yang disembah, maka paham ini pada hakikatnya menyembah manusia, tepatnya menyembah hawa nafsunya. Yang selanjutnya ada hubungan. Konsep humanisme sejak awal tidak mencerminkan dan mencirikan sebagai agama, sehingga humanisme tidak sama dengan agama. Pendekatan humanistik dalam agama Islam. Humanisme itu sendiri adalah paham yang lebih menakutkan daripada pluralisme. Sebab pluralisme itu sendiri hanya ingin menyamakan semua agama, sementara humanisme ini sudah ingin meniadakan Tuhan dalam hidup. Namun, agama dapat diajarkan dengan pendekatan humanistik. Artinya, sang pendakwah atau sang pengajar dapat menggunakan pendekatan emosi, pemikiran induktif atau logis dan didukung bukti, mengedepankan partisipasi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari saudara Syafiul? Baik, terima kasih untuk presentasinya. Untuk sebentar untuk pertanyaannya. Eh, baik, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Syafirul Asror. Di sini saya membantu atau sponsor Saudari Safira untuk perbaikan nilai UTS Agama Islam pada materi humanisme. Baik, untuk pertanyaannya, prinsip kan dari Astagfirullahaladzim. baik, baik saya jika ketika ada seorang anak yang mengeluarkan pendapat atau solusi terhadap suatu pertanyaan atau sebuah permasalahan pada saat pembelajaran berlangsung, tetapi pendapat atau pernyataan anak yang anak berikan tersebut salah. Bagaimana sikap kita sebagai
pendidik menanggapi anak tersebut tanpa harus membuatnya tersinggung? Maaf, pertanyaan terakhir bisa diulang, Safiul? Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana jika jika ketika ada seorang anak yang mengeluarkan pendapatnya atau solusi terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, tetapi pendapat atau pernyataan anak tersebut jawabannya itu salah. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik menanggapi anak tersebut tanpa harus membuatnya tersinggung? Baik, izin menjawab. Dari pembahasan ini, dari pembahasan soal yang Saudara Safiul sampaikan, pembahasan tersebut yaitu tentang pendekatan humanistik. Jadi, yang menjadi objeknya adalah manusia. Manusia itu memiliki perasaan, tidak seperti benda mati. Anak tersebut adalah manusia. Jadi, sikap pendidik dalam menanggapi hal seperti itu harus memberitahu yang benarnya seperti apa sehingga si peserta didik ini sadar bahwa sadar sendiri bahwa pernyataan yang ia berikan itu salah, sehingga dengan cara tersebut tidak akan menyinggung perasaan dari peserta didik tersebut. Karena perasaan tersinggung akan menyebabkan anak tersebut takut untuk mengungkapkan apa yang ia ketahui dan menyebabkan anak tersebut menjadi down. Apakah ada feedback untuk pertanyaan yang Saudara Piul sampaikan? Eh, untuk saat ini tidak ada feedback karena jawabnya sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan lagi dari materi yang saya sampaikan? Eh, Bisa dijelaskan ulang bagaimana sih caranya kita membentuk karakter peserta didik melalui pendekatan humanistik. Jadi, apakah pembentukan atau pendekatan itu berpengaruh positif kepada peserta didik atau malah berpengaruh negatif? Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana membentuk karakter peserta didik melalui pendekatan humanistik. Ya, Jawabannya, pendekatan humanistik ini yaitu bagaimana caranya untuk menimbulkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Jadi ini positif ya. Pendekatan humanistik ini peserta didik harus mengaplikasikan langsung materi yang diperoleh pada lingkungan sekitarnya. Sehingga peserta didik memiliki pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran. Sehingga dengan adanya pengalaman tersebut akan membentuk karakter peserta didik yang misalnya malas menjadi rajin, yang awalnya tidak suka pelajaran tersebut menjadi suka. Eh, Sedikit tentang jawaban tentang pertanyaan yang Saudara Syafiul berikan. Apakah ada feedback baik, balik tentang pendekatan eh, humanistik tersebut? baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup dan jawabannya juga sudah cukup memuaskan bagi saya. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.